Shalom anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita akan mulai chapel kita, ya. Mister berharap anak-anak semuanya hari ini antusias untuk ibadah. Karena Mister di tempat ini semuanya antusias. Oke, Mister? Yoi. Sudah siap chapel? Doa. Oke, anak-anak semuanya pasti juga sudah siap. Kita akan mulai chapel kita hari ini. Kita pujikan KASIH. Ada sukacita hari ini. Joy, 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 joy. Sukacita, 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 kawan-kawan, sukacita, kawan-kawan. Oke anak-anak, kita sudah sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Saja kita mau mempersembahkan hati kita, pendengaran kita buat firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Mr. Denny. Dan ada berkat spesial yang akan anak-anak dengarkan pagi hari ini. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau pujikan dengan segenap hati kita. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
Percaya Tuhan, Engkau hadir saat ini di dalam setiap hati kami, baik setiap teacher yang ada di tempat ini maupun setiap anak-anak yang ada di rumah. Kami siapkan hati kami siapkan pendengaran kami. Biarlah Tuhan yang boleh berfirman atas setiap kami. Engkau berkati Mr. Denny yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh mengurapi, sehingga firman Tuhan yang baru, yang akan membangun iman kami, yang akan memberikan pembelajaran yang baru, kami dengarkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap anak-anak yang ada di rumah, biarlah mereka benar dengan kesungguhan hati, dengan kesungguhan telinga mereka menyimpan, mendengar firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali Mr. Denny hari ini, pagi ini bisa bertemu kembali dengan anak-anak semua, anak-anak di Karis, melalui kapel walaupun online gitu ya. Tapi Mr. Denny percaya semua anak-anak yang ada di Karis semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang penuh dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Nah, pagi ini Mr. Denny akan membawakan sebuah cerita dari Alkitab yang mungkin sudah sering kali kalian dengar. Tetapi cerita dalam Alkitab ini baik untuk kita selalu pelajari, karena selalu ada hal-hal yang baru yang bisa kita belajar dan kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini Mr. Denny mau cerita dari sebuah kisah di dalam Alkitab, sebuah kisah tentang anak muda yang Mr. Denny yakin anak-anak semua pasti sudah pernah mendengar. Siapa namanya? Betul, ada yang sudah bisa menebak, namanya Daud. Nah, kita sudah sering mendengar tentang Daud ini, dan apalagi ceritanya sudah sangat-sangat terkenal. Nah, tapi Mr. Denny mau cerita dulu sedikit dari awal ya. Jadi dulu ada seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Ya, bernama Nabi Samuel. Dia mendapat perintah dari Tuhan karena pada waktu itu raja pertama Israel namanya Saul. Nah, Raja Saul ini raja yang sebenarnya baik pada awalnya, tetapi lama-kelamaan dia menjadi raja yang tidak taat sama Tuhan. Dia menjadi raja yang memberontak terhadap Tuhan. Nah, akibatnya Tuhan tidak senang, kemudian mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang lain supaya menggantikan Saul. Nah, kemudian Nabi Samuel ini diutus untuk mencari seorang bernama Isai. Siapa? Isai. Isai itu adalah bapak dari Daud ya. Nah, kemudian Nabi Samuel ini berjalan, dia mulai mencari orang yang bernama Isai tersebut. Nah, setelah melakukan sebuah perjalanan, akhirnya Nabi Samuel ini bertemu dengan Isai. Nah, Isai ini punya 7 orang putra. Wow, anaknya ada 7. Dan kemudian dikatakan dalam Alkitab anaknya itu tinggi besar, ganteng, perawaannya bagus, pokoknya mantap gitu ya. Nah, Nabi Samuel melihat, wah ini mesti ada salah satu dari anak Isai ini yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Nah, kemudian satu persatu anaknya ditampilkan kepada Samuel, Nabi Samuel. Ternyata waktu satu persatu maju, Tuhan tidak berkehendak kepada mereka. Tuhan tidak mau memilih mereka. Walaupun mereka ganteng, walaupun mereka tinggi besar, wah keren gagah gitu ya, tetapi ternyata bukan mereka yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak melihat penampilan, yang aku lihat adalah hati gitu ya. Yang paling penting itu hatinya, bukan penampilan fisiknya, bukan cara berdirinya, bukan ganteng wajahnya atau bagus dan sebagainya, tetapi yang Tuhan lihat adalah hati. Nah, setelah satu persatu maju, wah kelihatannya
kuat gitu ya, gagah, perkasa. Tapi mereka tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Kemudian Samuel bertanya, apa ini semua anak-anakmu sudah? Bukan. Ternyata masih ada satu lagi yang belum dipanggil. Kemudian akhirnya muncullah yang namanya Daud. Daud muncul. Kemudian waktu Samuel melihat Daud, dikatakan, wah Daud itu parasnya elok gitu ya, cakep, ganteng, kemerah-merahan. Kemudian Tuhan berkata, inilah orang yang aku cari. Inilah orang yang akan kamu urapi untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Akhirnya Daud kemudian dipanggil oleh Samuel, dan kemudian akhirnya Daud diurapi menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin. Dan pada saat itu ada salah satu dari pahlawan dari bangsa Filistin yang sangat-sangat hebat. Wah, ini orang luar biasa. Dia orangnya sangat besar, dikatakan malah seperti raksasa. Besar sekali, dan semua orang Israel sangat ketakutan. Mereka tidak ada satupun yang berani melawan Goliat. Raksasa itu namanya Goliat. Tidak ada satupun yang berani melawan Goliat. Waduh, Goliat, wah, setiap hari dia mengejek. Wah, ngece gitu ya sama orang-orang Israel, dan tidak ada satupun yang berani maju menghadapi Goliat. Semua orang Israel ketakutan. Nah, kakak-kakak dari Daud, mereka juga ikut dalam pasukan perangnya Israel itu, tetapi mereka juga tidak berani. Suatu hari Daud disuruh sama bapaknya mengantarkan makanan ke medan perang, mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya. Pada waktu Daud sampai di medan perang, dia melihat, oh, Goliat itu berteriak-teriak, nantang bangsa Israel. Bahkan dikatakan Goliat itu menghina Tuhannya orang Israel. Wah, Daud waktu mendengar itu, walaupun Daud itu orangnya kecil, masih sangat muda, waktu dia mendengar Goliat berkata seperti itu, waktu dia mendengar Goliat menghina orang Israel, bahkan waktu mendengar Goliat menghina Tuhannya Israel, Daud sangat marah. Wah, dia marah sekali. Siapa itu yang berani-beraninya menghina Tuhan? Siapa itu berani-beraninya menghina barisan Allah yang hebat ini? Siapa itu? Wah, saya akan lawan dia. Wah, dia langsung siap-siap, saya mau maju perang, mau lawan dia. Kemudian Raja Saul mendengar, ada orang yang berani melawan Goliat. Siapa itu? Panggil, suruh ke sini. Daud dipanggil. Kamu benar mau melawan Goliat? Siap, Tuhan. Saya siap lawan. Wah. Oke, kalau gitu kamu pakai baju perang saya. Saya kasih kamu baju perang saya. Wah, kemudian Daud dipakai. Daud ini kan masih kecil. Saul itu orangnya sudah besar, sudah dewasa. Dikasih baju perang. Wah, baju perangnya Saul itu padahal besar juga. Dikasih baju perang, kasih topi, kasih pedang segala macam. Wah, Daud, waduh, keberatan. Terlalu berat buat dia karena terlalu besar, terlalu berat. Wah, akhirnya Daud bilang, wah enggak, saya enggak mau pakai ini. Saya enggak bisa pakai ini. Biar saya seperti ini aja. Saya yakin saya pasti mampu. Saya yakin saya pasti menang. Saya yakin saya pasti bisa melawan Goliat itu, raksasa itu. Percaya. Kemudian akhirnya Daud berangkat ke medan perang. Wah, waktu dia sampai di medan perang, Goliat melihat Daud. Wah, dia ketawa sama anak-anak, dia ketawa. Wah, kamu pikir aku ini apa? Kamu datang bawa seperti itu, bawa tongkat. Mbok kira aku iki apa? Wah, Goliat tertawa melihat Daud. Oh, biasanya lawannya orang yang hebat-hebat, bawa pedang, bawa senjata, bawa tombak, aja kalah kok. Masa ini anak kecil seperti ini mau lawan saya? Tidak bisa. Pasti dia akan kalah, pasti dia akan mati. Saya pasti menang, kata Goliat. Wah, Daud tenang. Dia bilang,
walaupun kamu tinggi besar, walaupun kamu hebat, kamu punya pedang yang besar, punya tombak, punya senjata yang hebat, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Itu perkataan yang luar biasa, anak-anak. Daud walaupun kecil tapi dia bilang dia datang dengan nama Tuhan Allahnya Israel. Goliat tertawa. Wah, anak kecil kok mau lawan saya. Saya ini jagoan perang, saya ini pahlawan perangnya Filistin. Anak kecil mau lawan saya. Dia ketawa. Ketawa lihat Daud. Nyepelekan, sepele dia. Wah, ini anak apa yang melawan saya? Tapi Daud kemudian dia diam-diam, dia ambil ali-ali atau umban, itu kayak ketapel zaman dulu. Dia sudah bawa batu, dia punya batu yang sudah dia ambil dari sungai. Dia taruh di situ, kemudian dia mulai putar-putarkan. Swing, swing. Wah, Goliat masih ketawa. Hahaha. Lawannya cuma bawa senjata seperti itu, saya nggak mungkin kalah. Tapi seperti Daud bilang, kamu walaupun punya senjata yang hebat, walaupun kamu tinggi besar, menakutkan, tapi saya datang dengan nama Tuhan Allahnya Israel. Diputar sama Daud, swing, swing, shoot, langsung dilemparkan, shoot, batunya tembak, dos, langsung kena di jidatnya Goliat. Dos. Goliat langsung tergeletak jatuh dan mati. Wow, luar biasa. Daud walaupun dia masih muda, dia orang yang tidak punya pedang, nggak punya pakaian perang dan sebagainya. Lawannya Goliat orang yang tinggi besar, hebat. Tetapi ternyata dengan pertolongan Tuhan, dengan nama Tuhan, dia berani menghadapi dan kemudian dia mengalami kemenangan. Orang Israel bersorak-sorai. Wah, mereka senang sekali. Mereka melihat bagaimana luar biasa Daud mengalahkan Goliat yang ditakut-takuti, yang sangat menakutkan. Kemudian mereka lihat bagaimana Goliat jatuh dan mati. Dan mereka sangat bersuka cita, mereka menganggap Daud sebagai seorang pahlawan perang yang luar biasa. Nah, anak-anak, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari cerita Daud ini? Mr. Denny ingin mengatakan kepada anak-anak semua, walaupun kalian masih kecil, walaupun kalian masih muda, tetapi buat setiap orang, setiap anak-anak yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, pasti akan mengalami keberhasilan, pasti akan mengalami kemenangan. Karena itu anak-anak harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Dalam situasi apapun tetap percaya sama Tuhan. Dalam situasi apapun tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan, sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber berkat, sebagai sumber dari semuanya yang anak-anak butuhkan. Percaya sama Tuhan, yakin sama Tuhan, dengan penuh iman kepada Tuhan, pasti kalian juga akan mengalami kemenangan di dalam hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati.